yang membahas mengenai temuan pemeriksaan ya dan juga laporan hasil pemeriksaan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Nah, jadi sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat ya dalam hal ini lingkupnya meliputi memahami pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang ditunjukkan oleh kompetensi dasarnya memahami posisi ruang lingkup APBN, kemudian memahami proses perencanaan, penganggaran, dan penetapan APBN, kemudian memahami pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, kemudian memahami sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu sistem akuntansi BUN, SABUN ya, kemudian memahami jenis-jenis laporan BUN ya, Badan Usaha Negara, dan juga LKPP ya, laporan keuangan pemerintah pusat, kemudian juga diganti dengan rumusan KKD yang ada di silabus ya. Nah, jadi bicara azasnya, azas kepatuhan, azas kesatuan ya, azas universalitas, azas tahunan, azas spesialisasi, azas akuntabilitas orientasi hasil, azas profesionalitas, azas proporsionalitas, azas keterbukaan, dan azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas ya, itu azasnya. Sedangkan struktur keuangan itu ya presiden tetap bertanggung jawab ya, di mana presiden di mana menteri itu sebagai PA, pengguna anggaran ya kan. Kalau kalau di daerah yang namanya pengguna anggaran ya kepala dinas kan gitu ya, kepala dinas. Sedangkan bendaharanya siapa? Menteri Keuangan ya. Dan 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 yang membawahi menteri-menteri itu satker-satker gitu ya. Yang dibawahi menteri adalah satuan kerja ya. Satuan kerja sebagai KPA ya, kuasa pengguna anggaran ya. Sedangkan Menteri Keuangan gitu ya, itu sebagai bendahara yaitu membawahi beberapa bendahara umum negara BUN, di antaranya itu adalah KPPN ya, Kantor Bendahara Umum Negara atau Kuasa BUN ya. Nah, itulah KPPN itu sebagai perwakilan atau dengan kata lain Menteri Keuangan ya. Nah, ini. Nah, sedangkan apa ya? Sedangkan kewenangan administrasi dan juga pembayaran ya Menteri Teknis gitu ya. Menteri Teknis dalam yang membuat komitmen gitu ya, yang menguji dan membebankan, dan juga perintah pembayaran ya. Kemudian kewenangan Menteri Keuangan ya menyusun kebijakan, menyusun rencana itu ya. Nah, kemudian kita lihat siklus APBN. Nah, siklus APBN itu ada 5 ya. Ada 5: menetapkan, melaksanakan, melaporkan, memeriksa, dan juga merencanakan, dan juga penganggaran ya. Itulah siklus APBN. Jadi siklus APBN itu tidak lepas daripada nantinya menjadi undang-undang ya, undang-undang APBN. Dan dan dalam hal ini kita lihat dulu penyusunan APBN ya. Bagaimana dari susunan RKA ya, apa itu RKA? Rencana Kegiatan Anggaran dari kementerian dan lembaga ya kan. Dalam hal ini pemerintah dan DPR itu ada RKA KL gitu ya. RKA KL dibahas ya kan. Selanjutnya setelah disetujui lahirlah RPBN, penyusunan APBN, kemudian juga pembahasan dan sehingga menjadi Perpres nantinya, Perpres rincian APBN ya. Dan komponen APBN itu ada 2, komponen pendapatan dan komponen belanja begitu ya. Komponennya itulah 2 itu komponen APBN. Nah, yang namanya pendapatan dalam hal ini bisa berupa pendapatan pajak ya. Pendapatan pajak ini semua semua pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi bangunan, pendapatan cukai, dan pajak lainnya itu adalah pendapatan pajak untuk yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak dari perdagangan internasional itu adalah
bea masuk ya dan juga bea keluar ya. Nah, itulah dia. Nah, komponen APBN meliputi pemanfaatan sumber daya alam ya, pelayanan, pengelolaan yang dipisahkan, pengelolaan dana hak negara. Nah, itulah apanya ya. Nah, komponen APBN meliputi uang, barang dan juga jasa ya. Oke. Ya, kemudian kita lihat sambilan di absen ya. Jangan lupa di input absennya. Oke, kemudian jadi komponennya bisa berupa ada belanja hibah ya kan, belanja sosial, kemudian ada belanja lainnya ya. Sedangkan pembiayaan meliputi ya pembiayaan anggaran yang bersangkutan dari tahun-tahun anggaran berikutnya ya. Nah, untuk pembiayaan terdiri dari pembiayaan penerimaan ya dan juga penjualan obligasi, kemudian hasil privatisasi, kemudian juga penerimaan kembali pinjaman yang diberikan. Nah, komponen-komponen APBN meliputi pengeluaran pembiayaan ya. Itu adalah semua rekening kas umum negara ya. Baik, kemudian nah ini mekanisme penerimaan ya. Jadi mekanisme penerimaan itu pajak tadi kan, pajak di store gitu ya, ke bank, kemudian dari bank masuk ke kas negara, banknya di kas negara, kemudian masuk ke bendahara ya, bendahara baru menunjuk dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan ya, baik itu kementerian atau juga lembaga atau juga bendahara ya. Nah ini. Dan mekanisme pembayaran meliputi, nah di sini mulai dari pembuat komitmen, kemudian pengujian tagihan, kemudian bendahara pengeluaran, kemudian penerbitan SPM dan juga unit akuntansi satker gitu ya. Kemudian mekanisme pembayaran ya meliputi dokumen pembayaran, bukti tagihan, kontrak, daftar dan SPP dan juga SPM ya. Sedangkan mekanisme pembayaran, nah ini didukung oleh bukti pendukung dan juga perjanjian kontrak ya. Kemudian mekanisme pembayaran yaitu mekanisme pengeluaran negara ya melalui penetapan keputusan dan bukti pendukung pengeluaran ya. Baik, kemudian kita melihat ya sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat itu meliputi ada yang namanya SPAN Sakti gitu ya. Kemudian SAPP, dalam hal ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara ya, itu dasar hukumnya. Sedangkan ciri-ciri dari standar akuntansi pengelolaan keuangan negara ada BAS ya, itulah namanya Bagan Akun Standar ya, dan juga ada standar akuntansi pemerintahan ya, baik dari BAS maupun juga standar itu ya sebagai panduan aja gitu ya dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan juga transaksi keuangan ya. Kemudian ada standar akuntansi dalam hal ini meliputi SAI dan juga SA-BUN ya, SAI dan BUN, di mana standar akuntansi Badan Usaha Negara meliputi standar akuntansi BS, standar akuntansi BL ya, SIAP, SAUP ya, SIKUBAH ya, IP, P3, TD gitu ya, PBL dan juga TK ya. Dan itulah nantinya masuk pada aplikasi ya, aplikasi pengelola namanya aplikasi SPAN ya. Sedangkan apa ya? Sedangkan di SAI itu aplikasi Sakti aja. Jadi beda ya antara aplikasi SPAN dengan aplikasi Sakti, itu bagian dari standar akuntansi pengelolaan pemerintah pusat ya. Kalau di daerah namanya ini ya,
Kalau di daerah namanya ini SIPD ya, SIPD. Sedangkan di pusat namanya Sakti ya, dan juga SPAN. Itu bedanya. Kemudian unit-unit akuntansinya, implementasi sabun ini meliputi sabun digunakan oleh Menteri Keuangan ya dalam rangka menyusun penyajian laporan keuangan bendahara. Nah, jadi khusus untuk sabun itu di bendahara ya, yaitu di Menteri Keuangan. Sedangkan di Sakti pada Satker. Itu bedanya antara sabun dengan Sakti ya. Nah, Satker ya sampai pada Kementerian Departemen Agama gitu kan. Sampai KUA yaitu dia menggunakan yang namanya Sakti. Oke ya, itu bedanya sabun dengan Sakti. Nah, implementasi sabun itu di bendahara ya, berarti KPPN itu menerapkan sabun. Oke, kemudian SPAN ya. SPAN dan Sakti ya, ini terkait dengan mekanisme perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan ya. Nah, itu sajalah yang perlu kita sampaikan dan materinya akan saya share ini ya ke WA Rizky ya. Baik, ada mungkin yang mau didiskusikan, silakan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.